Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang baik, namaku Marisa, biasa dipanggil Ica. Sejak kecil aku tidak pernah bertemu dengan ibu kandungku. Aku hanya tinggal bersama ayah saja. Walau begitu, aku tidak pernah kekurangan kasih sayang dari beliau. Dan karena tak ingin melihatku sengsara, ayahku memilih untuk tidak menikah lagi. Katanya takut salah pilih istri yang nantinya hanya sayang padanya saja dan tidak mau menerima kehadiranku sebagai anak sambungnya nanti. Walau demikian, saat usiaku menginjak 16 tahun, aku selalu memaksa ayah untuk menikah lagi, entah dengan wanita pilihannya atau pilihanku. Karena aku ingin beliau memiliki teman hidup saat masa tuanya nanti. Aku khawatir jika antara aku dan beliau, aku yang akan pergi duluan meninggalkannya saat ajal telah memanggilku. Namun ayah bersikeras untuk tidak menikah lagi. Akhirnya aku tahu alasannya. Aku tahu alasan utamanya tidak menikah lagi karena masih susah melupakan mendiang ibuku. Ayahku teramat mencintai istrinya, yaitu ibuku. Masya Allah. Aku sangat terharu sekali mengetahui alasan ayah tersebut. Sebab bagiku, sangat susah menemukan lelaki yang begitu mencintai istrinya, bahkan saat istrinya telah tiada. Ya Rob, pertemukan aku dengan lelaki yang baik hatinya seperti ayahku. Pemirsa, alhamdulillah sebagai seorang anak aku berusaha untuk membahagiakan ayah. Aku berusaha untuk tidak bandel. Dalam hal pendidikan pun aku berusaha untuk berprestasi agar ayah bangga padaku. Tapi satu hal yang membuatku selalu penasaran dan bersedih, karena setiap kutanya di mana makam ibu, ayah tidak pernah memberitahuku. Katanya ibu meninggal di kampung orang tuanya di Jember, dan aku tidak diizinkan menemui mereka. Bahkan foto ibu pun tidak ada satupun disimpan oleh ayah. Jujur aku sangat rindu pada ibu. Aku ingin sekali melihat wajahnya. Wanita beruntung yang pernah hidup bersama ayahku, yang begitu mencintainya. Dan rasa penasaran itu bertahun-tahun aku pendam sendiri. Dan aku berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengan ibuku, walau hanya dalam mimpi saja. Pemirsa yang baik, kami sendiri memiliki tetangga yang sangat baik sekali, yaitu keluarga Pak Dadang dan istrinya Ibu Rahmatia. Mereka memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri yang usianya tidak jauh denganku. Rumah mereka juga hanya 1 lorong dengan rumah kami. Jadi setiap aku melewati rumah mereka, aku selalu diminta oleh Ibu Rahmatia untuk singgah di rumah mereka. Aku juga sangat akrab dengan anak bungsu perempuannya yang usianya terpaut 7 tahun denganku. Kadang Ibu Rahmatia membelikan aku barang-barang yang sama sebagaimana yang ia belikan untuk Nabila putrinya. Aku sering gak enakan diperlakukan seperti itu. Tapi kasih sayangnya Ibu Rahmatia begitu besar padaku. Dan aku merasa menemukan kasih sayang ibu yang selama ini tidak pernah kurasakan. Ibu Rahmatia bahkan tidak segan membelikanku barang-barang mewah seperti anting emas dan cincin emas sebagaimana ia belikan pada Nabila putrinya. Karena memang Ibu Rahmatia adalah seorang PNS di sebuah instansi pemerintah di daerah kami. Aku sering kali menolaknya, tapi Ibu Rahmatia selalu memaksakan hal itu padaku. Hanya saja Ibu Rahmatia memintaku untuk tidak menceritakannya pada ayah. Katanya beliau takut ayahku nanti tersinggung. Kadang juga Ibu Rahmatia meminta anaknya Nabila mengantarkan makanan siap saji untuk aku dan ayah di hari-hari tertentu. Sungguh aku tidak enak dibuatnya. Ayahku juga kadang risih mendapatkan kiriman makanan dari Ibu Rahmatia. Bahkan beberapa kali ku dapati ayah akhirnya memakan juga masakan yang dikirim oleh Ibu Rahmatia. Namun ia sering menyendiri di dapur saat makan makanan itu. Bahkan kadang ku dapati ayah makan sambil menitikan air matanya. Saat ku tanya, kenapa beliau menangis saat makan, beliau hanya menjawab, rindu pada sosok ibu atau istri yang telah lama meninggalkan kami. Dan air mataku pun tidak bisa kutahan mendengar hal itu.
Ya Allah, ternyata ayahku sangat mencintai ibu. Sangat besar rasa cinta ayah pada ibu. Sampai-sampai beliau sering menangis jika mengenang sosok wanita yang sangat ia cintai itu. Pemirsa yang baik, kadang aku berandai-andai, andai saja Ibu Rahmati adalah ibuku, alangkah bahagianya hatiku. Sosok wanita yang anggun dan baik hati. Bahkan di momen-momen Idul Fitri, Ibu Rahmatia bahkan sering membelikan aku dan ayah pakaian lebaran. Dan aku menerimanya, karena menurut Ibu Rahmatia, suami dan anak-anaknya tahu soal itu. Jadi aku diminta untuk tidak sungkan menerimanya. Ya Allah, Pak Dadang dan Ibu Rahmatia adalah tetangga yang begitu baik pada kami. Hingga pada tahun 2020 Desember tahun lalu, ayahku jatuh sakit. Beliau terpapar COVID saat itu, dan ayahku dirawat di rumah sakit yang khusus penderita COVID-19. Aku sangat sedih sekali, karena aku tidak bisa menemani ayahku. Beliau dirawat di ruang isolasi. Aku sangat sedih sekali. Apalagi jika video call dengan beliau yang kulihat sering sesak nafas, dan sangat kesusahan sekali saat itu. Hingga suatu hari, beliau tiba-tiba video call pada aku pada pukul 2 dini hari. Katanya aku disuruh sholat tahajud dulu. Setelah itu aku diminta untuk telepon balik beliau. Dan aku pun menuruti permintaan ayah. Pemirsa, setelah sholat tahajud, aku kembali menelpon beliau. Masya Allah, kondisi beliau sudah jauh lebih baik. Wajah beliau juga bercahaya. Aku sangat senang sekali. Hingga beliau menanyakan pada aku, apakah aku sudah siap mendengarkan kisahnya dengan ibuku, dan di mana ibuku saat ini. Mendengar hal itu aku sangat terkejut sekali, karena selama ini ayah selalu menghindar jika aku bertanya soal ibu. Namun kini tiba-tiba beliau ingin menceritakan sesuatu tentang ibu, dan aku sangat bahagia sekali saat itu. Hingga ayah memulai bercerita tentang masa lalunya bersama ibu. Ica anakku, Ica janji insya Allah ya sayang, mohon Ica tidak membenci ayah atau ibu setelah ayah menceritakan semua ini padamu, nak. Ujar ayahku dengan suaranya agak pelan. Iya ayah, Ica janji insya Allah, karena Ica sayang ayah dan ibu. Jawabku pelan juga. Begini anakku, dulu ayah pernah jatuh cinta pada seorang wanita yang begitu cantik dan baik hati. Kami berdua saling mencintai satu sama lain. Namun ternyata ayah tidak direstui oleh keluarga ibumu. Kami berdua berusaha meyakinkan kedua orang tua ibumu bahwa ayah akan memberikan kehidupan yang layak untuk ibumu kala itu. Namun saudara-saudara ibumu bersikeras untuk tidak menerima ayah sebagai bagian dari keluarga mereka. Sementara ayah dan ibumu saat itu sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan. Berbagai upaya kami lakukan untuk menebus kesombongan keluarga ibumu kala itu. Namun usaha kami gagal, nak. Dan karena sudah saling mencintai, akhirnya kami berdua menikah sirih. Dari pernikahan itu lahirlah kau anakku. Namun keluarga ibumu tetap tidak mau menerima ayah sebagai bagian dari keluarga mereka. Hingga akhirnya ibumu dijemput paksa oleh kakak sulungnya di rumah kita ini. Kami berdua hanya bisa menangis kala itu, karena keluarga ibu mengancam ayah akan melaporkan ayah ke pihak yang berwajib jika ayah tetap mempertahankan ibumu kala itu. Akhirnya kami berdua terpisah sejak saat itu, nak. Dan kau tinggal berdua bersama ayah saja. Awalnya ayah sangat depresi karena berpisah dengan ibumu. Dan ayah juga tahu ibumu juga lebih depresi daripada ayah, karena selain berpisah dengan ayah, dia juga sudah jauh darimu yang masih berusia 8 bulan kala itu. Ayah merasa lemah. Namun karena melihatmu dan kenangan indah ayah bersama ibu, akhirnya ayah berusaha bangkit dari semua itu. Hingga 2 tahun kemudian, ayah dengar ibumu sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang pria yang masih keluarga mereka. Yang ayah dengar suaminya adalah seorang guru. Kau tahu, dah, hati ayah sangat hancur kala itu. Karena kini ayah benar-benar kehilangan ibumu. Perlahan-lahan ayah mencoba menerima kenyataan pahit itu. Hingga saat ini ayah mencoba untuk melupakan ibumu.
Namun ayah tidak bisa, nak. Karena ayah tidak mampu menggantikan posisi ibumu di hati ayah sampai detik ini. Ujar ayahku panjang lebar sambil menangis, menceritakan kisah masa lalunya yang layaknya cerita-cerita di film. Dan aku pun tidak bisa menahan air mataku. Begitupun ayah saat menceritakan hal itu. Kulihat air matanya terus menderas. Ya Allah, ternyata ayah begitu sangat mencintai ibu. Ya Allah ayah, Ica sangat terharu dengan kisah ayah. Ica kira ibu benar-benar sudah meninggal. Ternyata beliau masih hidup. Ayah, jika diizinkan, bolehkah Ica tahu di mana ibu Ica ya? Siapa tahu Ica bisa melihat beliau, walau dari jarak jauh. Ica rindu dengan sosok ibu, ayah. Ujarku dengan terisak penuh haru. Bisa, nak. Ayah juga ingin menembus kesalahan ayah padamu, yang selama ini sudah berbohong pada Ica. Tapi ayah harap Ica jangan mengganggu lagi kehidupan ibumu, yang mungkin sudah hidup bahagia bersama keluarganya saat ini. Pinta ayahku terseduh padaku. Iya ayah, Ica janji Ica gak akan mengganggu kehidupan ibu dan keluarganya. Ujarku dengan tangis. Alhamdulillah, nak. Alhamdulillah. Ayah senang mendengarnya. Sebenarnya ibumu itu adalah Ibu Rahmatia, nak. Makanya ayah selalu meneteskan air mata jika beliau mengantarkan makanan untuk kita. Ayah hanya berpikir, jika cinta kami direstui saat itu, mungkin beliau yang akan langsung masakan untuk kita, nak. Mungkin beliau tidak akan repot-repot mengantarkan makanan untuk kita. Maafkan ayah. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah dan ibumu. Ujar ayahku dengan penuh kesedihan. Dan aku merasa dunia begitu sempit, sehingga dadaku kurasakan sesak sekali. Aku gak menyangka Ibu Rahmati adalah ibu kandungku. Pantas saja selama ini beliau begitu sayang padaku. Aku menangis terseduh mendengarkan cerita ayahku saat itu. Dan ayahku pun kurasakan begitu dalam kesedihannya. Pemirsa yang budiman, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Ternyata ayahku berusaha jujur padaku tentang ibu dan kisah masa lalunya. Karena beliau mungkin punya firasat hidupnya gak akan lama lagi. Dan 3 hari setelah beliau menceritakan kisah sedihnya padaku, beliau akhirnya meninggal dunia karena gagal nafas dan dimakamkan secara COVID kala itu. Aku sangat sedih sekali dengan semua itu, karena kini aku hanya sebatang kara. Aku juga tidak bertemu lagi dengan ayah untuk yang terakhir kalinya, karena beliau dimakamkan secara COVID dengan protokol yang sangat ketat sekali. Aku hanya bisa pasrah dengan semua itu. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ayah, maafin Ica karena gak bisa merawatmu dan mendampingi ayah di saat-saat terakhir hidupmu. Tapi Ica bersaksi bahwa engkau adalah seorang ayah yang sangat baik dan seorang muslim yang soleh. Semoga Allah menerima amal ibadahmu dan menempatkanmu di tempat terindah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang baik, demikianlah kisahku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.